Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani dengan NIM 0101242124, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik teman-teman, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan mata kuliah hadis saya dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Dan judul tugas PPT hadis saya pada hari ini adalah pemahaman hadis secara kontekstual. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, saya akan membacakan daftar isinya terlebih dahulu. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pendahuluan. Yang kedua, pengertian hadis. Dan yang ketiga itu ada langkah-langkah hadis. Yang keempat, contoh hadis. Yang kelima, tantangan hadis. Dan yang keenam, ada kesimpulan. Dan yang terakhir, ada sesi tanya jawab. Baik, pembahasan pertama kita masuk kepada pendahuluan hadis. Hadis adalah salah satu sumber utama dalam ajaran Islam selain Al-Quran. Hadis berisi perkataan dan persetujuan Rasulullah yang menjadi pedoman bagi umat Islam untuk memahami hadis dengan benar. Penting bagi kita untuk melihat dalam konteks yang luas dari segi situasi, historis, sosial, dan budaya saat hadis itu disampaikan. Dan yang kedua, kita masuk kepada pengertian hadis secara kontekstual. Pemahaman secara kontekstual adalah pendekatan dalam memahami hadis dengan memperhatikan konteks waktu, tempat, dan keadaan di mana hadis tersebut diucapkan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang maksud dan tujuan dari hadis tersebut. Dan yang ketiga, kita masuk kepada langkah-langkah hadis secara kontekstual. Yang pertama, meliputi latar belakang hadis. Mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam hadis tersebut, baik perawi maupun orang yang hadir. Dan yang kedua, memahami makna kata dan istilah. Meneliti makna kata dan istilah yang digunakan dalam hadis sesuai dengan penggunaan bahasa Rasulullah. Dan yang ketiga, menganalisis konteks sosial dan budaya. Memahami keadaan sosial budaya dan kebiasaan masyarakat Arab pada masa Rasulullah dan meninjau bagaimana konteks tersebut mempengaruhi makna dan penerapan hadis. Dan yang keempat, meninjau nasikh dan mansukh. Memeriksa apakah hadis tersebut bersifat nasikh, yaitu penghapus, atau mansukh yang dihapus oleh hadis lainnya yang terkait, dan menyelaraskan pemahaman hadis dengan ajaran Al-Quran. Dan yang kelima, menggunakan pendekatan intertekstual. Menganalisis hadis dengan merujuk kepada hadis-hadis lain yang terkait dan menyelaraskan dengan ajaran Al-Quran. Dan yang keempat, kita masuk kepada pembahasan contoh hadis. Contoh hadis tersebut adalah hadis tentang larangan minum sambil berdiri. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Barang siapa yang lupa, maka hendaklah ia muntahkan." Hadis riwayat Muslim. Pemahaman kontekstualnya adalah yang pertama, latar belakang. Pada masa Rasulullah SAW, kebiasaan minum sambil berdiri dianggap tidak sopan dan menyebabkan gangguan kesehatan. Dan yang kedua, makna katanya. Minum sambil berdiri juga bukan hanya tentang posisi fisik, tetapi juga tentang adab dan tata krama saat makan dan minum. Dan yang ketiga, konteks sosialnya. Harus menekankan pentingnya adab dalam makan dan minum serta menjaga kesehatan. Dan yang keempat, nasikh dan mansukh. Tidak ada nasikh dan mansukh yang mengubah hukum ini. Dan yang terakhir, makna terapannya, yaitu mengajarkan kita untuk menjaga adab dan sopan santun dalam setiap tindakan sehari-hari. Dan pembahasan yang kelima yaitu tantangan hadis.
Ada beberapa tantangan utama dalam pemahaman hadis secara kontekstual. Yang pertama, keterbatasan sumber sejarahnya. Yang kedua, perbedaan bahasa dan makna. Dan yang ketiga, konteks sosial dan budaya berbeda. Yang keempat, nasik dan mansuk. Dan yang kelima, minimnya literasi kontekstual. Keenam, interpretasinya berbeda. Yang ketujuh, kesulitan dalam mengidentifikasi konteks, dan adapun cara mengatasinya adalah memerlukan usaha yang kolektif dari ulama, akademis, dan umat Islam secara umum. Pendekatan yang hati-hati mendalam ilmiah sangat penting untuk mendapatkan pemahaman akurat dan relevan terhadap hadis dalam konteks modern. Dan pembahasan yang terakhir, kita masuk kepada kesimpulan. Pemahaman hadis secara kontekstual sangat penting untuk mendapatkan penafsiran yang akurat dan relevan. Dan kondisi masa kini, dengan memperhatikan latar belakang, makna kata, konteks sosial budaya, serta pendekatan konteks intertekstual, kita dapat memahami dan mengamalkan ajaran hadis dengan baik. Pemahaman kontekstual juga membantu kita untuk tidak hanya melihat teks hadis secara tekstual, melainkan juga kita dapat memahami esensi dan tujuan dari ajaran yang disampaikan oleh hadis tersebut. Baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Mari kita jawab ya. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud tentang pemahaman hadis secara kontekstual? A. Memperhatikan latar belakang hadis tersebut. B. Tidak memperhatikan latar belakang hadis. C. Tidak memperdulikan hadis. Kira-kira apa ya teman-teman? Coba kita jawab A. Apakah benar A? Oke, ternyata benar ya teman-teman. Jawabannya A. Yaitu memperhatikan latar belakang hadis yang disampaikan. Oke, next kita ke soal berikutnya. Dan soal yang kedua, apa yang dimaksud pendekatan intertekstual hadis secara kontekstual? A. Tidak menganalisis atau menyelaraskan hadis. B. Menganalisis hadis yang terkait dan menyelaraskannya dengan ajaran Al-Quran. Dan C. Tidak dua-duanya. Kira-kira apa ya? Coba kita jawab B. Apakah betul B? Wow, ternyata benar ya teman-teman. Jawabannya B, yaitu menganalisis hadis yang terkait dan menyelaraskannya dengan ajaran Al-Quran. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, soal yang ketiga, mengapa penting memahami latar belakang hadis? A. Tidak untuk mengidentifikasi hadis. B. Untuk mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam hadis tersebut. Dan C. Tidak melibatkan apapun. Oke, mari kita jawab B. Apakah benar B? Wah, ternyata benar ya teman-teman. Jawabannya adalah B. Untuk mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam hadis tersebut. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, soal yang keempat, apa tujuan dari pemahaman kontekstual itu? A. Mendapatkan pemahaman yang dalam dan lebih akurat. B. Tidak mendapatkan pemahaman yang bagus. C. Tidak mendapatkan tujuan yang baik dan benar. Coba kita jawab yang A. Wow, jawaban kita benar lagi teman-teman. Jawabannya adalah A. Mendapatkan pemahaman yang dalam dan lebih akurat. Oke, kita next ke soal yang terakhir. Dan soal yang terakhir, apa tantangan pemahaman hadis secara kontekstual? A. Tidak ada tantangan. B. Tidak dua-duanya. C. Minimnya literasi kontekstual. Oke, mari kita jawab. Kira-kira jawabannya A bukan ya? Atau coba kita jawab C. Wow, bagus sekali ya teman-teman. Jawaban kita benar.